Pemirsa, dengan memfasilitasi 30 kepala SMA SMK dari Kota Semarang ke Malaysia, Udinus seperti merajut kembali benang yang putus. Hal ini terlihat jelas saat rombongan Udinus dan kepala SMA SMK melakukan lawatan ke UTM, Malaysia. Bahkan ada kepala sekolah yang bertemu dengan mantan muridnya dulu. Udinus yang memfasilitasi kunjungan 30 kepala SMA SMK Kota Semarang ke Malaysia seperti merekatkan kembali benang yang lama putus. Ini terlihat jelas dari keriangan sebagian kepala sekolah yang kembali bisa bertemu dengan mantan muridnya yang berkat prestasinya di Udinus kini menjadi mahasiswa di UTM Malaka. Nostalgia ini tentu saja melecut semangat para kepala sekolah ini untuk bekerja lebih giat agar para adik mantan muridnya punya raihan prestasi yang sama. Kristi Atikasari adalah satu di antara sekian mahasiswa yang beruntung. Alumni SMA Negeri 8 yang sejak dulu terlihat menonjol di sekolah ini akhirnya memilih Udinus sebagai tambatan tempat belajar di jenjang perguruan tinggi. Kemampuannya serta kecakapannya dengan didukung oleh akademisi Udinus yang mumpuni membuatnya bisa memanfaatkan sejumlah celah. Salah satunya adalah celah jenjang pendidikan S2 kerjasama dual degree Udinus dan UTM. Sudah sejak lama ia menginginkan dapat mencapai pendidikan di negeri jiran. Berkat Udinuslah keinginan itu bisa tercapai, sehingga dia pun berharap agar adik-adik kelasnya tidak ragu-ragu belajar di Udinus, sekaligus mencoba program dual degree UTM. Saat ini saya sedang menjalani menempuh program dual degree di UTM. Dahulu saya merupakan siswa dari SMA Negeri 8 Semarang yang kemudian menempuh strata 1 di Udinus, jurusan Sistem Informasi, yang kemudian saya mencoba untuk menempuh seleksi dari Dikti, Dinas Perguruan Tinggi Seleksi, untuk bisa bersekolah di UTM, mengambil S2, Master Computer Science di Universitas Teknikal Malaysia Melaka saat ini. Dan untuk sampai di sini, adik-adik sekalian bisa melakukan seleksi dari Dikti, dan kemudian khususnya dari adik-adik dari SMA Negeri 8 Semarang dianjurkan untuk memotivasi diri dan kemudian dapat juga melalui Udinus sehingga bisa melanjutkan sekolah sampai ke luar negeri, for example di Universitas Teknologi Malaysia Melaka. Udinus berharap manfaat besar ini tidak berhenti di sini, melainkan di masa datang. Udinus berharap mahasiswa lainnya meningkatkan kualitas sehingga bisa menembus program dual degree maupun program fast track yang akan dilaksanakan. Dari Malaysia, Lili Eko Nurianto melaporkan. Salah satu oleh-oleh paling nyata dari kunjungan Udinus dan kepala SMA SMK ke Kuala Lumpur, Malaysia adalah semakin terbukanya cakrawala para rombongan selain berharap bidang pendidikan di sekolahnya masing-masing berkembang. Para kepala sekolah juga punya setumpu harapan terhadap pembangunan di Indonesia, salah satunya terhadap pembangunan bandara yang sekarang sedang dikerjakan di Semarang. Inilah Kuala Lumpur International Airport atau KLIA. Pintu gerbang Malaysia ini langsung menyambut siapa saja yang mendarat dengan segenap kemegahan, kemewahan, dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki. KLIA adalah bandara internasional utama Malaysia yang terletak di Sepang, negara bagian Selangor. Dibanding dengan semua bandara yang kita punya, KLIA memang lebih sibuk dengan desain interior dan eksterior yang benar-benar tertata dengan baik. Dibuka pada tahun 1998, pembangunan bandara ini memakan biaya 3,5 miliar dolar dan didesain representatif untuk tetap layak dibanggakan hingga puluhan tahun lagi. Bandara yang punya slogan Bringing the World to Malaysia and Malaysia to the World ini rasanya bisa jadi inspirasi dan acuan untuk mengembangkan bandara di tanah air. Setidaknya itulah harapan Kepala SMA 7 Semarang yang ikut dalam rombongan kunjungan Udinus ke Malaysia.
Bandara di Malaysia cukup bagus, kelihatannya ini memang bisa dipakai untuk acuan, dimana kalau kita yang di Semarang Ahmad Yani itu dimungkinkan bisa berkembang seperti yang ada di sini, sehingga untuk penumpang pesawat itu bisa merasa nyaman berada di bandara, sehingga orang akan lebih tertarik untuk datang ke negara kita. Jajaran Udinus sendiri sudah sering mendarat di bandara terbesar milik negeri jiran ini. Kesan yang didapat begitu mendarat di Malaysia adalah kemajuan yang menakjubkan. Tidak salah jika rombongan kepala SMA SMK Semarang yang dibawa Udinus ke Malaysia punya harapan besar terhadap pembenahan bandara di tanah air. Dari Malaysia, Lili Eko Nuryanto melaporkan. Salah satu imbas positif kunjungan Udinus dan para kepala SMA SMK Semarang ke KBRI Kuala Lumpur adalah awal pekan ini bisa bertatap muka langsung dengan petinggi KBRI. Dari sinilah diketahui bahwa KBRI siap memfasilitasi para TKI di negeri jiran yang jumlahnya sangat banyak, termasuk memfasilitasi pendidikan anak-anak para TKI. Hikmah besar lainnya yang didapat dari kunjungan Udinus dan para kepala SMA SMK Semarang adalah diketahuinya nasib pendidikan anak-anak para TKI di negeri jiran. KBRI menginformasikan pemerintah Indonesia sudah memperhatikan pendidikan anak TKI yang jumlahnya terus meningkat. Terakhir di kawasan Kinibalu ada 52.000 anak usia pendidikan dasar yang selama ini tidak terpantau. Didirikan pusat-pusat ladang pendidikan dengan guru-guru yang didatangkan dari Indonesia. Pemerintah pun siap mengirim soal ujian setara kejar paket A dan B agar secara formal mereka pun punya kesetaraan dengan anak-anak seusianya di dalam negeri. Concern dari KBRI kita dan pemerintah Indonesia, ada sekitar 52.000 anak-anak warga negara Indonesia yang memerlukan layanan pendidikan, terutama dia ada di Sabah, yang selama ini tidak terpantau dengan baik. Tetapi sejak tahun 2009 baru itu terpantau, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah melakukan hal yang sangat baik. Melakukan yang pertama, mendirikan pusat-pusat pendidikan di ladang-ladang itu, kemudian mendatangkan guru dari Indonesia yang dibayar oleh pemerintah Indonesia. Di Kinibalu dan sekitarnya sudah ada 138 learning center atau pusat kegiatan belajar. Sementara untuk pendidikan orang tua diberi pendidikan kesetaraan. Bahkan kemajuan terkini yang dilakukan pemerintah di Malaysia adalah membangun sekolah Indonesia kota Kinibalu dengan jenjang SD hingga SMA. Dari Malaysia, Lili Eko Nuryanto melaporkan.